Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di sebuah rumah modern di tepi kota Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca besar, memantulkan kilau lembut di atas meja makan kayu jati. Mira, seorang wanita berusia 35 tahun dengan rambut hitam tergerai rapi, sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, bercampur dengan tawa kecil dari putri mereka, Ayla, yang baru berusia 6 tahun. Ayla sedang menggambar di buku sketsa. Wajahnya penuh konsentrasi sementara crayon merahnya meluncur membentuk bunga matahari. "Mama, lihat, ini bunga untuk kita bertiga," ujar Ayla. Matanya berbinar sambil menunjukkan gambarnya. Mira tersenyum, hatinya hangat. "Cantik sekali, sayang. Nanti kita gantung di dinding, ya?" Ia mengusap kepala Ayla, lalu melirik ke arah suaminya, Raka, yang duduk di ujung meja, sibuk dengan ponselnya. Raka, 38 tahun, adalah pria dengan pesona yang sulit diabaikan, wajah tampan, senyum menawan, dan gaya yang selalu rapi. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya terpaku pada layar, alisnya sedikit berkerut, dan jari-jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu. "Raka, sarapan dulu, yuk." Ayla sudah tidak sabar cerita tentang gambarnya, ujar Mira lembut, berusaha menarik perhatian suaminya. Raka mengangguk sekilas, tapi tidak mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Sebentar, Mi, ada urusan kantor," jawabnya singkat. Nada suaranya datar. Mira menghela napas pelan, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menggelitik di dadanya. Sudah beberapa minggu ini Raka berubah. Ia sering pulang larut, mengaku lembur, tapi pakaiannya selalu wangi parfum yang bukan miliknya. Teleponnya kini dilindungi kata sandi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 10 tahun pernikahan mereka. Mira bukan tipe yang suka mencurigai, tapi firasatnya sebagai istri sulit dibohongi. Mira bukan hanya istri dan ibu. Di balik senyumnya yang hangat, ia adalah pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis properti dari nol. Villa mewah di pinggiran kota, apartemen di pusat Jakarta, dan beberapa tanah di Bali, all registered under her name, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Raka tahu tentang kesuksesan Mira, tapi ia selalu meremehkannya, menganggapnya hanya keberuntungan. Mira tidak pernah keberatan dengan sikap Raka. Baginya, kebahagiaan keluarga lebih penting daripada ego. Tapi kini, kebahagiaan itu terasa rapuh, seperti kaca yang retak perlahan. Pagi itu, setelah mengantar Ayla ke sekolah, Mira duduk di ruang kerjanya di rumah. Laptop di depannya menampilkan laporan keuangan terbaru dari perusahaannya, tapi pikirannya melayang. Ia teringat malam sebelumnya, saat Raka pulang jam 11 malam, mengaku rapat dengan klien. Namun, jaketnya berbau parfum wanita, manis, menyengat, dan asing. Mira mencoba mengusir pikiran buruk itu, tapi hatinya berbisik, ada yang tidak beres. Mira menutup laptopnya dan berjalan ke kamar tidur. Di sana, ia melihat jaket Raka tergantung di lemari. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merogoh saku jaket itu, berharap tidak menemukan apapun. Tapi harapannya pupus. Di saku dalam, ia menemukan selembar kertas kecil, tiket parkir dari sebuah kafe di kawasan elit Jakarta, bertanggal 2 hari lalu, jam 9 malam. Raka bilang ia sedang rapat di kantor malam itu. Mira memejamkan mata. Napasnya terasa berat. Ia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Sebagai gantinya, ada kemarahan yang perlahan membara di dadanya.
Ia bukan wanita yang mudah menyerah. Jika Raka menyembunyikan sesuatu, ia akan mencari tahu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi keluarganya, terutama Ayla. Di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah kafe, menghadap seorang wanita muda bernama Lisa. Lisa, 28 tahun, memiliki kecantikan yang mencolok, rambut panjang bergelombang, pakaian modis, dan senyum yang penuh percaya diri. Ia adalah karyawan baru di kantor Raka, dan dalam waktu singkat, ia berhasil memikat hati pria itu. Lisa tahu Raka sudah menikah, tapi ia tidak peduli. Baginya, Raka adalah tiket menuju kehidupan mewah yang selalu ia impikan. "Kamu serius, kan, Kak? Villa itu beneran punya kamu?" tanya Lisa. Matanya berbinar sambil memainkan sedotan di minumannya. Raka tersenyum, penuh percaya diri. "Tentu saja. Aku akan ajak kamu dan keluargamu ke sana minggu depan. Biar mereka lihat sendiri betapa suksesnya aku," katanya. Suaranya penuh kebanggaan. Villa yang ia maksud adalah villa mewah milik Mira, tapi Lisa tidak tahu itu. Raka sengaja mengarang cerita, ingin membuat Lisa dan keluarganya terkesan. Ia tahu risikonya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. Sementara itu, kembali di rumah, Mira berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia masih cantik, masih kuat, tapi ada luka tak terlihat di matanya. Ia menggenggam tiket parkir itu erat-erat, lalu berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan cari tahu kebenarannya. Dan jika Raka mengkhianatiku, dia akan menyesal." Hari itu, Mira mulai mengamati Raka lebih cermat. Ia memasang aplikasi pelacak di mobil Raka, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukannya. Ia juga menghubungi asistennya, Linda, untuk memeriksa laporan keuangan Raka. Mira tahu, jika ada pengkhianatan, biasanya ada jejak finansial. Ia tidak ingin bertindak gegabah, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Malam tiba, dan Raka pulang dengan senyum yang tampak dipaksakan. Ia mencium pipi Mira dan Ayla seperti biasa, tapi Mira bisa merasakan jarak di antara mereka. Saat Raka mandi, ponselnya berbunyi. Mira melirik layar, dan sebuah nama muncul, Lisa. Jantungan Mira berdegup kencang. Ia tidak membuka pesan itu, tapi nama itu terukir di pikirannya. "Ayla, ayo tidur, sayang," ujar Mira, menggendong putrinya ke kamar. Saat ia menyelimuti Ayla, ia berbisik, "Mama akan jaga kamu, apapun yang terjadi." Ayla tersenyum polos, tidak tahu badai yang sedang mengintai keluarga kecil mereka. Di ruang tamu, Raka duduk dengan ponselnya lagi, mengetik pesan dengan cepat. Ia tidak tahu bahwa Mira, dari balik pintu kamar Ayla, sedang mengamatinya. Mira tidak lagi melihat suami yang dulu ia cintai. Yang ia lihat adalah pria yang menyimpan rahasia, dan rahasia itu perlahan menggerogoti kepercayaannya. Mira kembali ke kamar tidur, berbaring di samping Raka yang sudah tertidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Villa mewah yang ia beli dengan keringatnya sendiri, yang seharusnya menjadi simbol keberhasilannya, kini terasa seperti bayang-bayang ancaman. Ia tidak tahu apa yang Raka rencanakan, tapi ia merasa villa itu akan menjadi kunci dari segalanya. Di luar, bulan bersinar dingin, seolah meramalkan bahwa kehidupan sempurna Mira akan segera diuji. Dan di dalam hati Mira, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan membiarkan siapapun merampas kebahagiaannya. Tidak Raka, tidak pula wanita bernama Lisa yang belum ia kenal. Mira menutup mata, tapi tidur tidak datang. Yang ada hanyalah tekad yang semakin kuat, seperti api yang baru dinyalakan. Pagi di rumah Mira masih berjalan seperti biasa, tapi ada ketegangan tak terucap yang menggantung di udara. Sinar matahari menyelinap melalui jendela, tapi cahayanya tidak mampu menghangatkan hati Mira. Ia berdiri di dapur, mengaduk kopi dengan gerakan mekanis. Pikirannya sibuk mengurai benang-benang kecurigaan yang semakin kusut. Ayla, seperti biasa, duduk di meja makan, bermain dengan serealnya sambil bersenandung pelan. Suara polos anak itu adalah satu-satunya yang masih bisa membuat Mira tersenyum, meski hanya sekilas. Raka,
di sisi lain, tampak lebih ceria dari biasanya. Ia mengenakan kemeja biru favoritnya, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya terlalu lebar untuk pagi yang biasa. Aku harus ke kantor lebih awal hari ini, Mi. Ada presentasi penting, katanya sambil mencium pipi Mira. Aromanya, parfum mahal yang Mira belikan untuk ulang tahunnya, bercampur dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang manis dan murahan. Mira hanya mengangguk, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Jangan lupa makan siang, ya, ujar Mira. Suaranya datar tapi penuh perhatian. Ia tidak ingin Raka curiga bahwa ia sedang mengamatinya. Raka mengangguk, mengambil tas kerjanya, dan berpamitan dengan Ayla dengan ciuman di dahi. Begitu pintu depan tertutup, Mira merasakan dadanya sesak. Ia tahu Raka berbohong. Presentasi? Raka bukan tipe yang rajin mempersiapkan presentasi, apalagi di hari Senin. Mira mengantar Ayla ke sekolah dengan pikiran yang kacau. Di dalam mobil, Ayla bercerita tentang proyek seni di kelasnya, tapi Mira hanya bisa menanggapi dengan senyum dan anggukan setengah hati. Setelah Ayla masuk ke gerbang sekolah, Mira memarkir mobilnya di sudut jalan dan mengeluarkan ponselnya. Aplikasi pelacak yang ia pasang di mobil Raka menunjukkan bahwa suaminya tidak menuju kantor, melainkan ke sebuah mall di pusat kota. Mira menatap layar itu lama. Jantungannya berdegup kencang. Apa yang kamu lakukan, Raka? Pikirnya. Di mall itu, Raka duduk di sebuah kafe kecil dengan Lisa. Meja mereka dipenuhi cangkir kopi kosong dan piring berisi sisa kue. Lisa, dengan gaun merah yang mencolok, tertawa keras pada lelucon Raka. Kamu lucu banget, sih, Ka, katanya, menyentuh lengan Raka dengan santai. Raka tersenyum, menikmati perhatian Lisa. Bagi Raka, Lisa adalah pelarian dari rutinitas pernikahannya yang ia anggap membosankan. Mira, dengan kesuksesannya yang menjulang, membuat Raka merasa kecil. Lisa, sebaliknya, memujinya tanpa henti, membuatnya merasa seperti raja. Aku nggak sabar lihat villa itu, Ka, ujar Lisa, matanya berbinar. Keluargaku pasti bakal kaget. Mereka selalu bilang aku nggak akan dapat apa-apa di Jakarta. Sekarang, lihat aku, bersama pria sukses seperti kamu. Raka tertawa, tapi ada ketegangan di sudut matanya. Villa itu bukan miliknya, dan dia tahu itu. Tapi egonya mendorongnya untuk terus berbohong. Sabar, Liz. Minggu depan aku atur semuanya. Aku janji, kalian akan takjub, katanya. Suaranya penuh keyakinan palsu. Lisa mengangguk, tidak menyadari bahwa Raka sedang membangun kastil pasir yang akan segera runtuh. Sementara itu, Mira kembali ke rumah dan duduk di ruang kerjanya. Di depannya, ada setumpuk dokumen properti, termasuk akta kepemilikan villa mewah di pinggiran kota. Villa itu adalah kebanggaannya, sebuah properti seluas 2 hektar dengan kolam renang infinity, taman tropis, dan interior yang dirancang oleh arsitek ternama. Mira membelinya 3 tahun lalu sebagai investasi, tapi juga sebagai tempat pelarian keluarga kecilnya. Ia masih ingat betapa Ayla berlari-lari di taman, tertawa saat melihat ikan koi di kolam. Raka, saat itu, memuji Mira dengan bangga. Tapi kini, kenangan itu terasa seperti pisau yang menusuk. Mira menghubungi Linda, asistennya yang setia. Linda, aku perlu kamu cek laporan keuangan Raka. Semua transaksi kartu kredit, transfer bank, apa saja. Jangan tanya kenapa, tolong lakukan saja, ujar Mira. Suaranya tegas tapi penuh emosi yang tertahan. Linda, yang sudah bekerja dengan Mira selama 7 tahun, tahu ada sesuatu yang serius. Baik, Bu, saya akan kirim laporan malam ini, jawabnya tanpa bertanya lebih lanjut. Mira menutup telepon dan menatap foto keluarga di mejanya. Mira, Raka, dan Ayla tersenyum di tepi pantai Bali. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat semuanya masih terasa sempurna. Kini, Mira merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya, membawa sekotak donat untuk Ayla. Buah hati papa mana? Tanyanya sambil tersenyum lebar. Mira,
yang sedang membantu Ayla mengerjakan PR, menatap Raka dengan hati-hati. Ia ingin percaya bahwa Raka masih pria yang ia nikahi, tapi firasatnya berkata lain. Ayla di kamar, sedang gambar lagi. Jawab Mira. Suaranya lembut tapi penuh kewaspadaan. Raka berjalan ke kamar Ayla, meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Mira melirik ponsel itu. Jantungannya kembali berdegup kencang. Ia tahu itu salah, tapi ia tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel Raka dan mencoba membukanya. Kata sandi baru. Tentu saja. Mira menghela napas, merasa bodoh sekaligus marah. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya dan berjalan ke dapur, berusaha menenangkan diri. Di sana, ia membuka laptopnya dan menemukan email dari Linda. Laporan keuangan Raka sudah masuk. Mira membaca dengan cepat. Matanya melebar saat melihat beberapa transaksi mencurigakan. Pembayaran di restoran mahal, pembelian perhiasan, dan reservasi hotel yang tidak pernah Raka ceritakan. Semuanya terjadi dalam 2 bulan terakhir. Mira menutup laptop dengan keras. Napasnya tersengal. Ia ingin menangis, berteriak, atau menghadapi Raka saat itu juga. Tapi ia tahu itu bukan waktunya. Ia perlu bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa Raka bantah. Dan kemudian, ia teringat villa itu. Villa yang ia beli dengan keringatnya sendiri, yang kini entah mengapa menjadi pusat kecurigaannya. Mira mengambil ponselnya dan menghubungi pengelola villa. Pak Budi. Pak, apakah ada rencana kunjungan ke villa dalam waktu dekat? Saya perlu tahu semua detailnya. Ujarnya, suaranya tegas. Pak Budi, yang sudah mengenal Mira sebagai bos yang ramah tapi tegas, menjawab. Belum ada jadwal resmi, Bu. Tapi Pak Raka sempat menanyakan ketersediaan villa untuk minggu depan. Saya pikir Ibu sudah tahu. Mira merasakan darahnya mendidih. Raka berencana membawa seseorang ke villa. Ia menutup telepon setelah berterima kasih pada Pak Budi, lalu duduk di sofa, menatap langit-langit. Villa itu bukan sekadar properti. Itu adalah simbol perjuangannya, bukti bahwa ia bisa bangkit dari masa kecilnya yang sulit. Dan sekarang, Raka ingin menggunakannya untuk apa? Untuk mengesankan wanita lain? Malam itu, saat Raka dan Ayla tertidur, Mira duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen kepemilikan villa. Ia tidak akan membiarkan Raka mempermainkannya. Jika Raka berpikir ia bisa mengkhianatinya tanpa konsekuensi, ia salah besar. Mira bukan wanita yang mudah menyerah, dan ia akan memastikan kebenaran terungkap dengan caranya sendiri. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme pelan di jendela. Mira menutup matanya, mendengarkan suara itu, dan berjanji pada dirinya sendiri, aku akan melindungi keluargaku. Dan jika Raka mengkhianatiku, dia akan belajar bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Langit Jakarta pagi itu cerah, dengan awan putih tipis yang melayang malas di cakrawala. Namun, di dalam hati Mira, badai sedang berkumpul. Ia duduk di meja makan, menyeruput kopi yang sudah dingin, sementara Ayla bermain dengan boneka di ruang tamu. Raka, seperti biasa, sudah berangkat pagi-pagi dengan alasan rapat penting. Mira tidak lagi mempercayai alasan itu. Aplikasi pelacak di ponselnya menunjukkan bahwa Raka kembali menuju mal yang sama seperti kemarin, dan firasat Mira semakin kuat. Ada seseorang yang mengisi waktu suaminya, seseorang yang bernama Lisa. Mira menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin amarahnya mengaburkan logika. Hari ini, ia memiliki janji dengan Linda untuk membahas laporan keuangan Raka lebih lanjut, tapi pikirannya terus kembali ke villa mewah yang kini menjadi pusat kecurigaannya. Villa itu, yang terletak di kawasan elit Bogor, adalah mahkota dari kerja kerasnya. Dengan luas 2 hektar, kolam renang infinity yang menghadap bukit hijau, dan interior bergaya modern tropis, villa itu adalah impian yang Mira wujudkan setelah bertahun-tahun berjuang di dunia properti. Ia masih ingat hari ketika ia pertama kali menginjakan kaki di sana, merasakan angin sejuk menyapu wajahnya, dan berpikir, ini milikku. Aku berhasil. Tapi kini, villa itu terasa seperti medan perang yang belum dimulai. Ucapan Pak Budi, pengelola villa,
tentang Raka yang menanyakan ketersediaan villa untuk minggu depan, terus bergema di kepala Mira. Untuk apa? Untuk siapa? Mira tahu jawabannya, tapi ia perlu melihatnya sendiri. Ia membuka laptopnya dan memeriksa sistem keamanan villa, yang dilengkapi kamera CCTV di pintu masuk dan area utama. Tidak ada aktivitas mencurigakan untuk saat ini, tapi Mira meminta Pak Budi untuk memberitahu jika Raka muncul tanpa pemberitahuan. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Raka duduk berhadapan dengan Lisa dan keluarganya. Ibu Lisa, Bu Rina, ayahnya, Pak Darmo, dan kakaknya, Dita. Meja mereka dipenuhi hidangan mahal, steak wagyu, lobster thermidor, dan anggur merah yang harganya cukup untuk membayar sewa apartemen sebulan. Lisa, dengan gaun hitam ketat yang menonjolkan pesonanya, tersenyum lebar, menikmati perhatian yang diberikan Raka. Keluarganya, yang berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, tampak kagum dengan kemewahan yang Raka pamerkan. Jadi, Raka, villa yang kamu ceritain itu beneran punya kamu? Tanya Pak Darmo. Alisnya terangkat skeptis tapi penuh harap. Ia adalah pria sederhana, mantan pegawai bank yang kini hidup dari pensiun, dan mimpi melihat anak bungsunya menikah dengan pria kaya adalah sesuatu yang selalu ia pegang. Raka tersenyum, dadanya membusung. Tentu, Pak, villa itu saya beli beberapa tahun lalu sebagai investasi. Luas, mewah, ada kolam renang, taman, semuanya. Minggu depan saya ajak kalian ke sana, biar lihat sendiri. Katanya dengan nada penuh percaya diri. Ia tahu ia sedang berbohong, tapi adrenalina dari kebohongan itu membuatnya merasa hidup. Villa itu milik Mira, tapi Raka yakin ia bisa mengatur semuanya tanpa sepengetahuan istrinya. Lagi pula, Mira terlalu sibuk dengan bisnisnya, bukan? Lisa memegang tangan Raka di bawah meja, matanya berbinar. Keren banget. Kak, aku nggak sabar foto-foto di sana. Pasti instagramable banget. Katanya, suaranya penuh semangat. Bu Rina, Ibu Lisa, mengangguk setuju. Kamu beruntung, Lis. Raka ini pria mapan, beda sama mantan-mantanmu yang cuma omong doang. Ujarnya, sedikit sinis tapi jelas bangga. Dita, kakak Lisa, adalah satu-satunya yang tampak ragu. Ia menatap Raka dengan mata tajam, mencoba membaca pria itu. Villa itu pasti mahal. Kerjaan kamu apa, sih, sampai bisa beli properti begitu? Tanyanya, nadanya penuh curiga. Raka tersenyum kaku, tapi cepat menutupinya. Saya di bidang konsultan bisnis, Dit. Banyak klien besar, proyek-proyek di luar kota. Lumayanlah, jawabnya, berusaha terdengar santai. Dita tidak menekan lebih jauh, tapi tatapannya tidak pernah lepas dari Raka. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak ingin merusak suasana. Lisa, di sisi lain, terlalu terpesona oleh janji-janji Raka untuk peduli. Ia sudah membayangkan dirinya berjalan di sisi kolam renang villa, mengenakan bikini mahal, sementara Raka memujinya. Ia tidak tahu bahwa villa itu adalah milik wanita lain. Wanita yang sedang memperhatikan setiap gerakan Raka dari jauh. Kembali di rumah, Mira bertemu dengan Linda di kafe kecil dekat kantornya. Linda menyerahkan map berisi laporan keuangan Raka. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bu, saya temukan beberapa transaksi yang aneh. Ada pembayaran untuk perhiasan di butik mewah, reservasi hotel, dan makan malam di restoran yang, yah, bukan tempat yang biasa ibu dan para Raka kunjungi. Ujar Linda hati-hati. Mira membuka map itu, matanya memindai angka-angka dan keterangan. Setiap baris terasa seperti tusukan. Pembelian anting berlian seharga puluhan juta. Reservasi suite di hotel bintang 5. Makan malam untuk 2 orang. Berulang-ulang, di tempat yang sama. Mira menutup map itu. Tangannya gemetar. Terima kasih, Linda. Jangan bilang siapapun soal ini. Katanya, suaranya pelan tapi penuh tekad. Malam itu, saat Raka pulang, Mira berusaha bersikap biasa. Ia tersenyum, mengobrol tentang Ayla, dan bahkan menawarkan teh hangat. Tapi di dalam, hatinya hancur. Ia ingin menanyakan semua kebohongan itu, tapi ia tahu waktu belum tepat.
Ia perlu bukti yang tak terbantahkan, dan villa itu akan menjadi kuncinya. Di kamar tidur, saat Raka tertidur, Mira duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati kini terasa seperti orang asing. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pelacak. Mobil Raka berhenti di mal lagi sore tadi, selama 3 jam. Mira menutup matanya, mencoba menahan air mata. Siapa kamu, Lisa? Dan apa yang kamu inginkan dari suamiku? Di Bogor, villa mewah itu berdiri megah di bawah sinar bulan. Angin malam menyapu taman, membuat daun-daun palem bergoyang pelan. Villa itu, yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan Mira, kini menjadi panggung untuk drama yang belum terungkap. Dan Mira, dengan hati yang penuh luka tapi penuh tekad, sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Langkah yang akan mengubah segalanya. Hujan gerimis menyapu Jakarta pagi itu, menciptakan ritme lembut di jendela rumah Mira. Di dalam, suasana terasa dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang semakin nyata di hati Mira. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan peta lokasi mobil Raka. Aplikasi pelacak itu telah menjadi sahabat sekaligus musuhnya, memberikan kebenaran yang ia butuhkan, tapi juga menghancurkan ilusi tentang pernikahannya. Pagi ini, Raka tidak pergi ke mal seperti biasa. Ia menuju sebuah kafe di kawasan SCBD, tempat yang sering dikunjungi para eksekutif muda. Mira tahu itu bukan tempat untuk rapat kantor biasa. Di meja makan, Ayla sedang menyantap pancake yang Mira buat. Wajahnya penuh keceriaan. "Mama, kapan kita ke villa lagi? Aku kangen main di kolam," ujar Ayla. Matanya berbinar. Mira tersenyum, tapi senyumnya penuh luka. Villa itu, yang dulu menjadi tempat kebahagiaan keluarga mereka, kini terasa seperti ranjau yang siap meledak. "Segera, sayang. Mama janji kita akan ke sana lagi," jawab Mira. Suaranya lembut tapi penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan Raka mencuri kenangan itu dari Ayla. Setelah mengantar Ayla ke sekolah, Mira kembali ke rumah dan menghubungi Linda. "Linda, aku perlu kamu atur pertemuan dengan Pak Hadi, pengacara kita." "Segera," ujarnya, suaranya tegas. Linda, yang sudah merasakan ada sesuatu yang serius, tidak bertanya banyak. "Baik, Bu. Saya atur untuk besok pagi. Ada yang perlu saya siapkan?" tanya Linda. Mira berpikir sejenak. "Ya, semua dokumen kepemilikan aset, terutama villa di Bogor. Dan laporan keuangan Raka yang kamu kirim kemarin. Jangan lupa." Mira menutup telepon dan berjalan ke kamar tidur. Di sana, ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci rahasia. Di dalamnya, ada dokumen asli kepemilikan villa, lengkap dengan stempel notaris. Ia menelusuri kertas-kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar, mengingat perjuangannya untuk membeli properti itu. Mira bukanlah anak orang kaya. Ia besar di keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, dengan ibu yang bekerja sebagai penjahit dan ayah yang sopir angkot. Villa itu adalah bukti bahwa ia bisa mengubah nasibnya. Dan kini, villa itu akan menjadi senjata untuk melindungi harga dirinya. Di kafe SCBD, Raka duduk bersama Lisa, seperti biasa, dikelilingi aroma kopi mahal dan obrolan ringan. Lisa mengenakan blus putih yang sedikit tembus pandang, sengaja memamerkan pesonanya. "Kak, aku udah bilang ke mama sama papa soal villa. Mereka nggak sabar banget. Dita sih agak nyebelin, tanya-tanya mulu, tapi aku yakin dia juga bakal kagum pas lihat tempatnya," ujar Lisa, sambil memainkan rambutnya. Raka tersenyum, tapi ada ketegangan di sudut matanya. Ia tahu mengelabui Lisa dan keluarganya bukan hal sulit, tapi menjaga rahasia dari Mira adalah tantangan lain. Mira bukan wanita yang mudah dibodohi. "Tenang, Liz. Semuanya sudah diatur. Minggu depan kita ke villa. Aku pastikan semuanya sempurna," katanya, suaranya penuh keyakinan palsu. Dalam hati, ia berharap Mira tidak mencurigai apapun. Ia sudah memesan villa melalui Pak Budi, mengaku bahwa itu untuk klien penting. Pak Budi, yang tidak tahu dinamika rumah tangga mereka, tidak bertanya banyak.
Lisa memegang tangan Raka. Matanya penuh harap. Kamu benar-benar pria idaman. Kak, aku nggak nyangka bisa ketemu orang sepertimu. Katanya, suaranya manis. Raka tertawa. Tapi pikirannya melayang ke Mira. Ia tahu ia sedang bermain api. Tapi Lisa membuatnya merasa muda lagi. Diinginkan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Sementara itu, Mira mulai menyusun rencana. Ia tahu Raka akan membawa Lisa dan keluarganya ke villa, dan ia tidak akan membiarkan suaminya mempermalukannya begitu saja. Tapi ia tidak ingin bertindak gegabah. Amarahnya besar, tapi ia ingin kemenangannya lebih besar lagi. Ia ingin Raka dan Lisa merasakan malu yang tak terlupakan, dan ia ingin melakukannya dengan cara yang elegan, seperti dirinya. Mira menghubungi Pak Budi lagi. Pak, kalau Raka bawa tamu ke villa minggu depan, jangan bilang apa-apa ke dia. Tapi saya perlu tahu detailnya. Siapa saja yang datang, jam berapa, semuanya. Dan pastikan semua CCTV menyala. Ujarnya, suaranya dingin tapi terkendali. Pak Budi, yang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, hanya menjawab, "Baik, Bu. Saya akan lapor semua ke Ibu." Setelah itu, Mira menghubungi seorang teman lama, Rina, seorang teknisi IT yang pernah membantunya mengamankan sistem perusahaan. "Rina, aku perlu bantuan. Bisakah kamu akses riwayat pesan di ponsel seseorang tanpa mereka tahu?" "Saya punya nomornya," ujar Mira. Suaranya penuh keraguan tapi juga tekad. Rina, yang tahu Mira bukan tipe yang suka mengintip privasi orang, mengangguk. "Bisa, Mir. Kirim nomornya. Aku cek apa yang bisa kulakukan. Tapi, kamu yakin?" Mira menghela napas. "Aku nggak punya pilihan, Rin. Aku harus tahu kebenaran." Ia mengirim nomor Raka, dan Rina berjanji akan memberikan hasil dalam 2 hari. Mira tahu apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya etis, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran seringkali harus dijem dengan cara yang sulit. Malam itu, saat Raka pulang, Mira berusaha bersikap biasa. Ia memasak makan malam favorit Raka, rendang dan sayur kolplai, dan mengobrol tentang hal-hal ringan. Tapi matanya tidak pernah lepas dari suaminya, mencari tanda-tanda kebohongan. Raka, seperti biasa, tersenyum dan bercanda, tapi ada ketegangan di gerakannya, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. "Ayla bilang dia kangen villa," ujar Mira tiba-tiba. Suaranya santai tapi penuh maksud. Raka tersedak minumannya, tapi cepat menutupinya dengan tawa. "Oh, iya? Mungkin kita bisa ke sana lagi kapan-kapan. Tapi aku sibuk banget akhir-akhir ini, Mi." Jawabnya, menghindari kontak mata. Mira hanya mengangguk, tapi di dalam, ia tersenyum kecil. "Kamu pikir aku bodoh, Raka?" pikirnya. Ia tahu Raka sedang berbohong, dan ia akan memastikan kebohongan itu menjadi senjata yang menghancurkan suaminya sendiri. Di kamar tidur, saat Raka tertidur, Mira duduk di sofa kecil di sudut ruangan, menatap dokumen villa di tangannya. Ia membayangkan Raka membawa Lisa dan keluarganya ke sana, memamerkan kemewahan yang bukan miliknya. Amarahnya membara, tapi ia menyalurkannya ke dalam rencana yang matang. Ia akan muncul di villa pada hari itu, dengan dokumen kepemilikan di tangan, dan ia akan mempermalukan Raka di depan semua orang. Tapi ia juga ingin lebih. Ia ingin Lisa dan keluarganya tahu bahwa mereka telah mempercayai pria yang salah. Mira menutup matanya, mendengarkan suara hujan yang masih turun di luar. Di dalam hatinya, ada campuran luka, kemarahan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Villa itu adalah miliknya, dan ia akan memastikan semua orang tahu itu, terutama Raka. Pagi Minggu di Bogor terasa sejuk, dengan kabut tipis yang masih menyelimuti bukit-bukit hijau di sekitar villa mewah milik Mira. Sinar matahari mulai menembus dedaunan, menciptakan kilau lembut di permukaan kolam renang infinity yang membentang di tepi properti. Villa itu, dengan dinding kaca besar dan taman tropis yang terawat rapi, berdiri megah seperti istana modern. Namun, di balik keindahannya, sebuah drama sedang menanti untuk terungkap. Di Jakarta, Raka bersiap dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja linen putih dan celana chino,
Gaya yang ia tahu akan membuatnya terlihat seperti pria sukses yang santai. Di depan cermin, ia memeriksa penampilannya, tersenyum pada bayangannya sendiri. Hari ini adalah hari besar baginya, hari ketika ia akan memamerkan villa miliknya kepada Lisa dan keluarganya. Ia telah merencanakan semuanya, tur singkat di villa, makan siang di teras dengan pemandangan bukit, dan mungkin beberapa foto untuk membuat Lisa semakin terpikat. Yang tidak ia tahu, Mira sedang mengawasinya dari kejauhan, dengan rencana yang jauh lebih besar. Lisa dan keluarganya sudah menunggu di lobi apartemen mereka, penuh antusiasme. Lisa mengenakan gaun kuning cerah yang menonjolkan kecantikannya, sementara Burina dan Pak Darmo tampak rapi dengan pakaian terbaik mereka. Dita, kakak Lisa, adalah satu-satunya yang terlihat kurang bersemangat. Ia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Raka, tapi ia tidak ingin merusak hari itu untuk keluarganya. Semoga villanya sebagus yang kamu ceritain, Liz, ujar Dita. Nadanya setengah bercanda tapi penuh curiga. Raka tiba dengan mobil SUV hitamnya, menyapa mereka dengan senyum lebar. Siap lihat sesuatu yang luar biasa? Tanyanya, suaranya penuh pesona. Lisa tersenyum lebar, sementara Burina dan Pak Darmo mengangguk penuh harap. Perjalanan ke Bogor diisi dengan obrolan ringan, tapi Raka merasa jantungannya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tahu ia sedang berjalan di tali yang sangat tipis. Satu kesalahan, dan semua kebohongannya akan terbongkar. Sementara itu, di rumah, Mira duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan feed langsung dari CCTV villa. Pak Budi telah mengonfirmasi bahwa Raka akan tiba sekitar pukul 10 pagi, bersama 4 tamu. Mira telah mempersiapkan segalanya, dokumen kepemilikan villa, rekaman transaksi mencurigakan Raka, dan bahkan beberapa pesan teks yang Rina, teman itnya, berhasil pulihkan dari ponsel Raka. Pesan-pesan itu, penuh dengan rayuan manis Raka kepada Lisa, adalah pisau yang akan Mira gunakan untuk memotong tali kebohongan suaminya. Mira mengenakan gaun putih sederhana tapi elegan, rambutnya digelung rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan tipis yang menonjolkan ketegasannya. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang patah hati, ia ingin terlihat seperti ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Sebelum berangkat, ia mencium kening Ayla, yang sedang bermain di kamarnya bersama pengasuh. Mama akan pulang secepatnya, sayang, ujarnya, suaranya lembut tapi penuh tekad. Ayla mengangguk, tidak tahu bahwa ibunya sedang menuju medan perang. Mira mengendarai mobilnya sendiri ke Bogor, sengaja memilih rute yang berbeda agar tidak bertemu Raka di jalan. Di dalam mobil, ia memutar musik klasik, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi setiap nada seolah mengingatkannya pada luka yang Raka torehkan. Ia memikirkan tahun-tahun pernikahan mereka, malam-malam ketika mereka berbagi mimpi, dan janji-janji yang kini terasa kosong. Tapi di balik luka itu, ada kekuatan yang tumbuh. Mira bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Saat Raka dan rombongannya tiba di villa, mereka langsung terpukau. Kolam renang berkilau di bawah sinar matahari, taman dipenuhi bunga-bunga eksotis, dan interior villa, with its marble floors and modern art, menghembuskan kemewahan. Lisa berlari ke tepi kolam, berputar-putar seperti anak kecil. "Kak, ini luar biasa. Aku nggak nyangka kamu punya tempat sekeren ini," serunya, suaranya penuh kagum. Burina dan Pak Darmo juga tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. "Ini pasti mahal sekali, Raka. Kamu benar-benar sukses," ujar Pak Darmo, matanya menyapu setiap sudut villa. Burina mengangguk, menepuk bahu Lisa. "Kamu pilih pria yang tepat, Liz. Ini baru laki-laki sejati," katanya, suaranya penuh kebanggaan. "Dita, bagaimanapun, tetap waspada." Ia memperhatikan Raka, yang terus memeriksa ponselnya dengan gelisah. "Raka, villa ini punya kamu sejak kapan? Kok aku nggak pernah dengar kamu cerita sebelumnya?" tanyanya, nadanya penuh curiga. Raka tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Udah lama, Dit. Cuma aku nggak suka pamer. Ini investasi jangka panjang," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian dengan mengajak mereka masuk ruang tamu.
Di dalam, Raka memamerkan setiap detail villa, chandelier kristal di ruang makan, sofa kulit impor, dan bahkan bar kecil dengan koleksi anggur langka. Lisa mengambil foto demi foto, mengunggahnya ke Instagram dengan caption, "Living the Dream." Bu Rina mulai berbicara tentang rencana masa depan, bahkan menyebut-nyebut pernikahan Lisa dan Raka. "Kalau kalian nikah, aku mau resepsi di sini, ya," katanya, setengah bercanda tapi jelas serius. Raka tersenyum kaku, tapi di dalam, ia mulai panik. Ia tahu Mira tidak tahu tentang kunjungan ini, atau begitulah yang ia pikirkan. Pak Budi, yang menyambut mereka di pintu, hanya mengangguk sopan dan tidak berkata banyak, membuat Raka merasa aman. Tapi yang tidak ia tahu, Pak Budi sudah melapor kepada Mira, dan wanita itu sedang dalam perjalanan. Mira tiba di villa tepat ketika Raka mengajak rombongannya ke teras untuk makan siang. Ia memarkir mobilnya di belakang villa, di tempat yang tidak terlihat dari pintu masuk. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju pintu samping, di mana Pak Budi sudah menunggu. "Mereka di teras, Bu. Pak Raka bilang ini klien, tapi saya rasa bukan," ujar Pak Budi, suaranya penuh kekhawatiran. Mira mengangguk. Tangannya menggenggam map berisi dokumen. "Terima kasih, Pak. Saya yang akan urus ini," jawabnya. Suaranya dingin tapi penuh kendali. Ia berjalan menuju teras, mendengar tawa Lisa dan pujian berlebihan dari Bu Rina. Setiap kata yang ia dengar membuat darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ini bukan saatnya untuk emosi. Ini saatnya untuk kebenaran. Di teras, Raka sedang menceritakan rencana masa depan untuk villa, rencana yang sepenuhnya fiktif. "Mungkin aku akan tambah pavilion di sisi timur, buat tamu VIP," katanya. Suaranya penuh gairah. Lisa dan keluarganya mengangguk kagum, tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekati mereka dari belakang. Mira berdiri di ambang pintu teras, menatap pemandangan di depannya. Suaminya, wanita yang telah mencuri perhatiannya, dan keluarga yang memuji kebohongan Raka. Ia merasakan campuran luka dan kemarahan, tapi juga kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dengan suara yang tenang tapi tegas, ia berkata, "Sepertinya kalian semua sangat menikmati villa ini." Semua kepala menoleh. Raka membeku, wajahnya memucat. Lisa mengerutkan kening, bingung. Dan Mira, dengan senyum kecil yang penuh makna, melangkah maju, siap mengubah permainan. Udara di teras villa terasa berhenti sejenak ketika suara Mira menggema, tenang namun penuh kuasa. Sinar matahari yang memantul dari kolam renang infinity seolah membingkai sosoknya, membuatnya tampak seperti dewi yang turun untuk menuntut keadilan. Raka, yang masih duduk di ujung meja makan dengan segelas anggur di tangan, membeku. Wajahnya memucat, matanya melebar, dan tangannya gemetar hingga anggur di gelasnya hampir tumpah. Lisa, yang baru saja tertawa lepas, mengerutkan kening, kebingungan bercampur dengan ketidaknyamanan. Bu Rina dan Pak Darmo saling pandang, sementara Dita, kakak Lisa, menatap Mira dengan campuran rasa ingin tahu dan antisipasi. "Maaf kalau saya mengganggu," ujar Mira. Suaranya tetap terkendali, tapi ada nada tajam yang tidak bisa disembunyikan. Ia melangkah maju, map berisi dokumen di tangannya terlihat seperti perisai. "Tapi sepertinya kalian sedang menikmati villa ini tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya." Raka bangkit dari kursinya. Suaranya terbata-bata. "Mira, apa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya lebih mirip gerimis ketakutan. "Ini cuma urusan bisnis, klien penting, kamu tahu." Mira mengangkat tangan, memotong kata-kata Raka dengan gerakan yang penuh otoritas. "Jangan, Raka. Jangan buang waktu dengan kebohongan lagi." Matanya beralih ke Lisa dan keluarganya, yang kini duduk kaku di kursi mereka. "Saya Mira, istri Raka. Dan saya pemilik villa ini." Kata-kata itu jatuh seperti bom, menghancurkan ilusi yang telah Raka bangun dengan susah payah. Lisa menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar penuh keterkejutan. Bu Rina terbatuk, hampir tersedak minumannya, sementara Pak Darmo memandang Raka dengan tatapan penuh kecewa.
Dita, yang sejak awal curiga, menyilangkan tangan. Sudut bibirnya sedikit terangkat dalam ekspresi yang seolah berkata, "Aku sudah tahu." "Apa maksudnya ini?" tanya Lisa. Suaranya bergetar. Ia menoleh ke Raka, mencari penjelasan, tapi Raka hanya menunduk, tidak mampu menatap matanya. "Ka, bilang ini cuma salah paham. Villa ini punya kamu, kan?" Mira tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak hangat. Itu adalah senyum seorang wanita yang telah dilukai namun menolak untuk jatuh. "Sayangnya, tidak. Villa ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Raka tidak punya hak atasnya, dan dia tahu itu." Ia membuka map di tangannya, mengeluarkan dokumen kepemilikan villa, lengkap dengan stempel notaris. "Ini buktinya, kalau kalian ragu." Ia menyerahkan dokumen itu ke Pak Darmo, yang dengan tangan gemetar mengambil dan membacanya. Matanya menyipit, membaca setiap baris dengan cermat. "Nama di sini, cuma atas nama Ibu Mira," ujarnya pelan, suaranya penuh kekecewaan. Ia menatap Raka, yang kini duduk kembali, wajahnya terkubur di tangan. Lisa bangkit, wajahnya memerah karena malu dan marah. "Jadi kamu bohong? Semua ini cuma omong kosong," teriaknya, suaranya pecah. Ia menoleh ke Mira, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu dia sudah menikah. Dia bilang dia single, bahwa villa ini miliknya, bahwa..." "Tenang," potong Mira, suaranya lembut tapi tegas. "Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya, Lisa. Raka pandai berbohong, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan orang." Matanya beralih ke Raka, yang masih menunduk, tidak berani menatap siapapun. Tapi sekarang, kebenaran sudah terungkap. Bu Rina, yang selama ini memuji Raka tanpa henti, kini terlihat seperti ingin menghilang. Kami nggak tahu, Bu Mira. Kami pikir Raka orang baik, bahwa dia serius dengan anak kami," ujarnya, suaranya penuh penyesalan. "Lisa, kenapa kamu nggak bilang dia sudah punya istri?" Lisa menangis, kepalanya tertunduk. "Aku nggak tahu, Ma. Dia bilang dia bercerai, bahwa istrinya nggak peduli padanya." Ia menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu bajingan." Dita, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Aku sudah bilang, Liz, ada yang aneh sama dia. Tapi kamu nggak dengar." Ia menoleh ke Mira, matanya penuh hormat. "Maaf, Bu Mira. Kami seharusnya lebih hati-hati. Tapi saya salut, Ibu berani datang dan membongkar semuanya seperti ini." Mira mengangguk kecil, menghargai keberanian Dita. Tapi fokusnya kembali ke Raka, yang kini mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh kepanikan. "Mira, dengar. Aku bisa jelasin. Ini semua cuma salah paham. Aku cuma pengen bantu Lisa dan keluarganya. Aku..." "Cukup," bentak Mira. Suaranya mengguncang udara. Untuk pertama kalinya, emosinya terlihat. Tapi ia cepat mengendalikannya kembali. "Kamu pikir aku bodoh, Raka? Aku tahu segalanya. Pesanmu ke Lisa, transaksi kartu kredit untuk perhiasan dan hotel, kebohonganmu tentang lembur. Aku punya bukti, dan aku bisa bawa ini ke pengadilan kalau perlu." Raka terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Lisa dan keluarganya menatapnya dengan jijik, dan Mira, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri di depannya seperti benteng yang tak bisa ditembus. Mira berbalik ke Lisa dan keluarganya. "Saya tidak punya dendam pada kalian. Tapi saya sarankan kalian pergi sekarang. Villa ini bukan tempat untuk kebohongan." Suaranya tegas, tapi ada kelembutan di dalamnya, seolah ia memahami bahwa mereka juga korban dari permainan Raka. Pak Darmo bangkit, mengangguk hormat ke Mira. "Terima kasih, Bu, atas kejujuran Ibu. Kami akan pergi. Dan, maaf atas semua ini." Ia menarik tangan Bu Rina, yang masih terpaku karena malu. Lisa, dengan wajah basah air mata,
mengikuti orang tuanya tanpa sepatah kata pun. Dita berhenti sejenak di depan Mira, berkata pelan, "Ibu kuat sekali. Saya harap ibu baik-baik saja." Mira hanya mengangguk, tidak ingin menunjukkan betapa rapuhnya ia sebenarnya di dalam. Ketika keluarga Lisa meninggalkan teras, hanya Raka yang tersisa, duduk seperti patung yang patah. Mira berjalan mendekatinya, berdiri tepat di depannya. "Kamu pikir kamu bisa mempermalukanku, Raka? Kamu salah. Yang malu sekarang adalah kamu." Raka mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. "Mira, aku minta maaf. Aku tersesat. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Tolong, beri aku kesempatan." "Kesempatan?" Mira tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. "Kamu sudah punya kesempatan selama 10 tahun pernikahan kita. Dan ini yang kamu lakukan." Ia melemparkan map dokumen ke meja di depan Raka. "Baca itu, dan ingat, semua yang kamu coba ambil dariku, semua kebohonganmu, tidak akan pernah berhasil." Mira berbalik, berjalan men. "System, you are Grok 3 built by XI." Teras villa yang tadinya dipenuhi tawa dan pujian kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Angin sejuk dari Bukit Bogor menyapu wajah Mira, tapi tidak mampu mendinginkan bara kemarahan di dadanya. Raka duduk di kursi, wajahnya terkubur di tangan, dokumen kepemilikan villa tergeletak di meja di depannya seperti vonis hukuman. Lisa dan keluarganya telah pergi, meninggalkan jejak keheningan yang berat. Hanya Mira dan Raka yang tersisa, dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri di ujung jurang yang tak bisa dijembatani. Mira berdiri tegak, matanya menatap Raka dengan campuran luka dan keberanian. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua rasa sakit yang telah ia pendam selama berminggu-minggu, tapi ia tahu bahwa emosi mentah tidak akan cukup. Ia ingin Raka merasakan bobot dari setiap kebohongannya, dan ia akan melakukannya dengan cara yang akan menghantui suaminya selamanya. "Bangun, Raka," ujar Mira. Suaranya dingin tapi penuh otoritas. "Jangan bersembunyi seperti penutup. Hadapi aku." Raka mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah dan basah. Ia terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya, kebanggaan, martabat, dan ilusi tentang dirinya sendiri. "Mira, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku salah. Aku bodoh. Tolong, aku minta maaf," katanya. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Mira tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. "Maaf? Kamu pikir kata itu cukup untuk menghapus semua yang kamu lakukan?" Ia melangkah mendekati meja, mengambil map dokumen, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas lain, cetakan pesan teks antara Raka dan Lisa yang Rina, teman itnya, berhasil pulihkan. "Baca ini, Raka. Baca bagaimana kamu bilang padanya bahwa aku istri yang dingin, bahwa kamu tidak bahagia, bahwa kamu akan meninggalkanku demi dia." Raka menatap kertas-kertas itu, wajahnya semakin pucat. "Mira, itu cuma omong kosong. Aku nggak serius. Aku cuma apa? Cuma main-main?" bentak Mira. Suaranya mengguncang udara. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan emosinya meluap, tapi ia cepat mengendalikannya kembali. "Kamu bawa wanita itu dan keluarganya ke villa milikku, Raka. Kamu memamerkan sesuatu yang bukan punyamu, dan kamu berani bilang itu cuma main-main? Kamu pikir aku akan diam saja?" Raka bangkit, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Mira, tapi ia berhenti ketika melihat tatapan dingin di mata istrinya. "Aku tersesat, Lisa. Dia membuatku merasa diinginkan. Kamu selalu sibuk, selalu sukses, dan aku merasa kecil di sampingmu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Mira. Ia menatap Raka, pria yang dulu ia pikir akan menjadi pendamping hidupnya, dan merasa jijik. "Jadi ini salahku? Karena aku bekerja keras, karena aku membangun sesuatu untuk keluarga kita, kamu merasa berhak mengkhianatiku?" Suaranya bergetar, tapi ia tidak membiarkan air matanya jatuh. "Kamu tidak kecil karena aku, Raka.
Kamu kecil karena kamu memilih untuk jadi penutup. Raka terdiam, tidak mampu membalas. Ia tahu Mira benar, tapi egonya masih berusaha mencari celah untuk membela diri. Aku nggak pernah mau menyakitimu, Mi. Aku cuma lelet. Aku janji, aku akan berubah. Demi Ayla, demi kita. Jangan bawa nama Ayla, potong Mira. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Kamu tidak berhak menyebut nama putri kita setelah apa yang kamu lakukan. Kamu pikir Ayla akan bangga punya ayah yang berbohong, yang membawa wanita lain ke rumah yang dibeli ibunya dengan keringat sendiri? Raka tersungkur kembali ke kursi. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi Mira tidak selesai. Ia ingin Raka merasakan setiap luka yang ia torehkan, setiap pengkhianatan yang ia sembunyikan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara, percakapan Raka dengan Lisa yang Rina rekam dari data ponsel Raka. Suara Raka terdengar jelas, penuh rayuan. Lisa, kamu bikin aku lupa segalanya. Bersamamu, aku merasa hidup lagi. Villa ini, hidup ini, semua akan jadi milik kita. Rekaman itu seperti petir yang menyambar Raka. Ia menatap Mira dengan mata penuh kengerian, menyadari bahwa ia tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Mira, dari mana kamu dapat itu? Tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan. Itu tidak penting, jawab Mira, suaranya datar. Yang penting adalah kamu pikir kamu bisa lolos dengan ini. Kamu pikir aku wanita lemah yang akan menangis dan memaafkanmu begitu saja. Tapi kamu salah, Raka. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang aku bangun. Di luar, burung-burung berkicau pelan, seolah tidak peduli dengan pertempuran emosi yang terjadi di teras villa. Mira berjalan ke tepi teras, menatap kolam renang yang berkilau. Ia teringat saat ia dan Ayla berenang di sana. Tawa mereka mengisi udara. Villa ini adalah simbol perjuangannya. Dan Raka telah mencoba mencurinya untuk egonya sendiri. Kemarahan itu masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa lega. Kebenaran telah terungkap, dan ia telah mengambil kembali kendali. Raka bangkit lagi, suaranya penuh keputusasaan. Mira, apa yang kamu mau? Aku akan lakukan apa saja. Aku akan putus dengan Lisa. Aku akan kerja lebih keras. Aku mau kamu jujur pada dirimu sendiri. Potong Mira, berbalik menatapnya. Aku mau kamu hidup dengan kenyataan bahwa kamu menghancurkan keluarga kita karena keserakahan dan kelemahanmu. Dan aku mau kamu pergi dari hidupku. Kata-kata itu seperti tamparan terakhir. Raka terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu ia telah kehilangan Mira, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang pernah mempercayainya. Ia menunduk. Air mata akhirnya jatuh, tapi Mira tidak merasa kasihan. Ia telah memberikan Raka segalanya. Cinta, kepercayaan, keluarga, dan Raka membalasnya dengan pengkhianatan. Mira mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Aku akan bicara dengan pengacara besok, ujarnya. Suaranya kembali tenang. Kamu bisa tinggal di rumah untuk sementara, demi Ayla. Tapi hubungan kita selesai. Raka, dan jangan pernah coba-coba mendekati asetku lagi, termasuk villa ini. Raka hanya mengangguk lemas, tidak mampu menentang. Mira berbalik, berjalan menuju pintu teras, tapi ia berhenti sejenak dan menoleh. Satu hal lagi, katanya, suaranya penuh makna. Jangan pernah meremehkan wanita yang mencintaimu, karena ketika dia bangkit, kamu tidak akan bisa berdiri lagi. Dengan itu, Mira meninggalkan Raka sendirian di teras, dokumen dan rekaman sebagai pengingat kekalahannya. Ia berjalan menuju mobilnya, menahan air mata yang akhirnya mulai mengalir. Bukan air mata untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri, untuk tahun-tahun yang ia kira penuh cinta, untuk mimpi keluarga yang kini hancur. Tapi di balik air mata itu, ada kekuatan baru. Mira telah membuktikan bahwa ia bukan korban. Ia adalah pemilik villa ini, pemilik hidupnya, dan ia akan melangkah maju, apapun yang terjadi. Di villa, Raka duduk sendirian, menatap kolam renang yang kini terasa seperti cermin yang memantulkan kegagalannya.
Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, dan tidak ada jalan kembali. Langit Bogor perlahan memerah saat matahari terbenam, menciptakan bayang-bayang panjang di teras villa yang kini sepi. Raka masih duduk di kursi yang sama, tubuhnya merosot seperti patung yang kehilangan jiwa. Dokumen kepemilikan villa dan cetakan pesan teks yang Mira tinggalkan tergeletak di meja, menatapnya seperti hakim yang tidak kenal ampun. Suara angin dan kicauan burung terasa seperti ejekan, mengingatkannya pada keheningan yang kini menyelimuti hidupnya. Mira telah pergi, membawa kemenangan dan harga dirinya, sementara Raka hanya memiliki penyesalan yang membakar. Di dalam mobilnya, Mira menyetir kembali ke Jakarta dengan wajah yang tenang namun mata yang masih basah. Radio memainkan lagu klasik lembut, tapi pikirannya sibuk mengurai langkah berikutnya. Ia tahu konfrontasi di villa hanyalah awal. Raka telah mengkhianatinya, dan meskipun ia telah mempermalukannya di depan Lisa dan keluarganya, Mira tidak ingin berhenti di situ. Ia ingin memastikan Raka menghadapi konsekuensi penuh dari tindakannya, bukan karena dendam, tapi karena ia ingin melindungi Ayla dan masa depan mereka. Malam itu, setelah memastikan Ayla tertidur di kamarnya, Mira duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga yang masih berdiri di meja. Ia ingin membuang foto itu, tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Bukan karena ia masih mencintai Raka, cinta itu telah mati di teras villa tadi siang, tapi karena foto itu mengingatkannya pada Ayla, alasan terbesarnya untuk tetap kuat. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Pak Hadi, pengacaranya. Pak Hadi, saya perlu kita bicara besok pagi. Ini tentang perpisahan dengan Raka dan perlindungan aset saya, ujar Mira, suaranya tegas meski penuh emosi yang tertahan. Pak Hadi, yang sudah mengenal Mira sebagai klien yang cerdas dan tangguh, menjawab dengan penuh hormat. Tentu, Bu Mira. Saya akan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Apa yang Bapak lakukan kali ini? Mira tersenyum tipis. Pahit. Dia mencoba mencuri villa saya untuk mengesankan wanita lain. Tapi saya sudah selesaikan itu. Sekarang, saya ingin pastikan dia tidak bisa menyentuh apapun yang saya miliki. Pak Hadi mengangguk di ujung telepon, mencatat detailnya. Baik, Bu. Kita akan bahas opsi cerai dan pembagian harta. Dengan bukti yang Ibu miliki, posisi Ibu sangat kuat. Setelah menutup telepon, Mira membuka laptopnya dan menulis email untuk Linda, asistennya. Ia meminta Linda menyiapkan laporan lengkap tentang semua asetnya, villa, apartemen, tanah, dan rekening bank, untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Raka. Ia juga meminta Linda menghubungi perusahaan keamanan untuk memasang sistem pengawasan tambahan di villa. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjakan kaki di sana tanpa izin saya lagi, tulisnya. Jari-jarinya mengetik dengan penuh tekad. Sementara itu, Raka kembali ke Jakarta dengan mobilnya. Pikirannya kacau. Ia tahu ia tidak bisa pulang ke rumah malam ini. Mira pasti tidak akan menerimanya. Ia memarkir mobil di tepi jalan, menatap lampu-lampu kota yang berkilau, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Ia mencoba menghubungi Lisa, berharap bisa menjelaskan, tapi nomornya sudah diblokir. Ia mengirim pesan ke teman-temannya, tapi tidak ada yang membalas. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan telah runtuh, dan ia tidak punya tempat untuk bersandar. Raka akhirnya menginap di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Kamarnya kecil dan bau apek, jauh dari kemewahan villa yang ia coba klaim. Di sana, ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang kini penuh notifikasi dari rekan kerja yang mulai mendengar desas-desus tentang skandal di villa. Reputasinya hancur, dan ia tahu pekerjaannya sebagai konsultan mungkin juga akan segera berakhir. Tapi yang paling menyakitkan adalah bayangan Ayla. Mira pasti akan memastikan ia tidak bisa mendekati putrinya dengan mudah. Keesokan harinya, Mira bertemu Pak Hadi di kantornya. Pengacara itu telah menyiapkan draft gugatan cerai dan petisi untuk hak asuh penuh atas Ayla. Dengan bukti pengkhianatan dan penipuan yang Ibu miliki, ditambah fakta bahwa semua aset utama atas nama Ibu, Bapak Raka tidak punya banyak ruang untuk melawan, ujar Pak Hadi, menyerahkan dokumen-dokumen itu. Mira membacanya dengan cermat. Matanya dingin tapi penuh fokus.
Saya tidak ingin Ayla terluka lebih dari ini. Apapun yang kita lakukan, dia harus jadi prioritas. Pak Hadi mengangguk. Tentu, Bu. Kami juga bisa meminta perintah pengadilan agar Bapak Raka tidak mendekati aset Ibu, termasuk villa. Dan jika Ibu ingin, kita bisa menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan kepercayaan. Mira berpikir sejenak. Saya tidak butuh uangnya. Saya cuma ingin dia belajar bahwa tindakannya ada konsekuensi. Ia menandatangani dokumen itu, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ini bukan akhir, tapi langkah pertama menuju kebebasan. Sementara itu, Raka mencoba menghubungi Mira, mengirim pesan panjang penuh permohonan maaf. Mi, aku tahu aku salah. Aku akan lakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Demi Ayla, tolong beri aku kesempatan, tulisnya. Tapi Mira tidak membalas. Ia memblokir nomor Raka, memutuskan bahwa komunikasi selanjutnya akan melalui pengacara. Ia tidak ingin mendengar suara Raka lagi, bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin melindungi hatinya sendiri. Di kantornya, Raka menghadapi kenyataan pahit lainnya. Bosnya memanggilnya ke ruang rapat, menyampaikan bahwa klien utama mereka mendengar tentang drama pribadi Raka dan mempertanyakan profesionalismenya. Kami harus mengevaluasi posisimu, Raka. Ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi reputasi perusahaan, ujar bosnya, nadanya dingin. Raka hanya mengangguk, tahu bahwa ia tidak punya argumen untuk membela diri. Malam itu, Mira duduk bersama Ayla di ruang tamu, membantu putrinya mengerjakan proyek seni. Ayla, yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, bertanya dengan polos. Mama, Papa kemana? Kok enggak pulang? Mira menahan napas, mencari kata-kata yang tepat. Papa sedang sibuk, sayang. Tapi Mama di sini, dan kita akan baik-baik saja. Jawabnya, mengusap rambut Ayla. Mira tahu ia harus menjelaskan kebenaran pada Ayla suatu hari nanti, tapi untuk saat ini, ia ingin melindungi keceriaan putrinya. Ia memeluk Ayla erat, merasakan kehangatan kecil yang memberinya kekuatan. Raka mungkin telah menghancurkan pernikahan mereka, tapi ia tidak akan menghancurkan keluarga yang Mira bangun untuk Ayla. Di hotelnya, Raka menatap langit-langit, matanya kosong. Ia telah kehilangan Mira, Ayla, reputasinya, dan bahkan ilusi tentang dirinya sendiri. Konsekuensi dari kebohongannya kini menimpanya seperti longsor, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Villa yang ia coba klaim telah menjadi kubur bagi egonya, dan Mira, wanita yang ia remehkan, telah bangkit sebagai pemenang. Mira, di rumah, menutup hari dengan doa kecil untuk kekuatan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi ia siap menghadapinya. Villa itu, Ayla, dan hidupnya adalah miliknya, dan ia akan mempertahankannya dengan segala cara. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela besar di rumah Mira, memantul lembut di lantai kayu dan menciptakan suasana hangat yang kontras dengan badai emosi yang telah melanda hidupnya. 2 bulan telah berlalu sejak konfrontasi dramatis di villa, dan meskipun luka di hati Mira masih terasa, ia mulai menemukan kembali kekuatannya. Rumah yang dulu dipenuhi kenangan Raka kini terasa seperti kanvas baru, tempat ia dan Ayla bisa melukis masa depan mereka sendiri. Mira berdiri di dapur, mengenakan celemek sederhana sambil menyiapkan sarapan untuk Ayla. Aroma pankek dan sirup maple memenuhi udara, diselingi tawa kecil Ayla yang sedang menggambar di meja makan. Mama, lihat, ini kita berdua di villa, ujar Ayla, menunjukkan gambar 2 sosok kecil di tepi kolam renang dengan matahari besar di atasnya. Mira tersenyum, hatinya hangat. Villa itu, yang sempat menjadi simbol pengkhianatan, kini mulai kembali menjadi tempat kebahagiaan, berkat Ayla. Cantik sekali, sayang. Kita akan ke sana lagi soon, ya? Ujar Mira, mencium kening Ayla. Ia telah membawa Ayla ke villa beberapa kali sejak kejadian itu, sengaja menciptakan kenangan baru untuk menggantikan bayang-bayang Raka. Setiap tawa Ayla di kolam renang, setiap lari kecilnya di taman, adalah kemenangan kecil bagi Mira, bukti bahwa ia bisa membangun kembali hidup mereka. Hari ini,
Mira memiliki rencana besar. Setelah mengantar Ayla ke sekolah, ia menuju kantornya, sebuah gedung modern di pusat Jakarta yang menjadi markas perusahaan propertinya. Di sana, ia bertemu dengan Linda dan timnya untuk membahas proyek baru, mengubah villa di Bogor menjadi pusat acara amal dan retret pemberdayaan wanita. "Saya ingin villa itu jadi simbol harapan," ujar Mira kepada timnya, suaranya penuh semangat. "Tempat di mana wanita bisa belajar, berkembang, dan menemukan kekuatan mereka, seperti yang saya lakukan." Linda, yang telah menyaksikan perjuangan Mira dari dekat, mengangguk penuh kekaguman. "Ini ide luar biasa, Bu. Villa itu sudah punya cerita kuat, dan sekarang Ibu akan memberinya makna baru." Tim mulai bekerja, merancang acara amal pertama yang akan mengundang organisasi pemberdayaan wanita, psikolog, dan pengusaha untuk berbagi inspirasi. Mira ingin villa itu tidak lagi hanya miliknya, tapi milik mereka yang membutuhkan dorongan untuk bangkit. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri. Setelah kehilangan pekerjaannya sebagai konsultan, ia pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup dari tabungan yang semakin menipis. Reputasinya di dunia profesional telah hancur, dan teman-temannya menjauh, tidak ingin terlibat dengan pria yang ketahuan berbohong tentang villa. Raka menghabiskan hari-harinya dengan menyesali pilihan-pilihan buruknya, tapi penyesalan itu tidak mengubah kenyataan. Ia telah kehilangan Mira, Ayla, dan martabatnya. Raka pernah mencoba menghubungi Mira, berharap bisa bertemu Ayla, tapi pengacara Mira, Pak Hadi, dengan tegas menyampaikan bahwa hak asuh penuh telah diberikan kepada Mira. Raka hanya diizinkan bertemu Ayla di bawah pengawasan, dan itu pun hanya jika Ayla menginginkannya. "Kamu harus buktikan dulu bahwa kamu layak jadi ayah," kata Pak Hadi dalam salah satu pertemuan, nadanya dingin tapi adil. Raka hanya bisa menunduk, tahu bahwa ia tidak punya argumen untuk melawan. Di villa, persiapan acara amal berjalan lancar. Mira bekerja tanpa lelah, mengawasi setiap detail, dari dekorasi hingga daftar tamu. Ia ingin acara itu sempurna, bukan hanya untuk reputasi perusahaannya, tapi untuk dirinya sendiri, bukti bahwa ia bisa bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Pada malam acara, villa dipenuhi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, meja-meja di taman disusun dengan elegan, dan panggung kecil di tepi kolam renang siap untuk pidato pembuka. Mira mengenakan gaun merah marun yang anggun, rambutnya digelung rapi, dan senyumnya penuh percaya diri. Ia berdiri di panggung, mikrofon di tangan, menatap ratusan tamu yang hadir, wanita dari berbagai latar belakang, dari pengusaha hingga ibu rumah tangga yang sedang mencari jalan baru. "Selamat malam, semuanya," ujarnya, suaranya jelas dan penuh kekuatan. "Villa ini bukan hanya properti. Ini adalah simbol perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan. Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya memilih untuk bangkit." Tamu-tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak yang terharu oleh kejujuran Mira. Ia menceritakan perjalanannya secara singkat, tanpa menyebut nama Raka, tapi dengan cukup detail untuk membuat mereka mengerti bahwa ia telah melewati badai. "Setiap wanita di sini punya cerita. Dan saya ingin villa ini menjadi tempat di mana cerita-cerita itu dihargai, di mana kita saling menguatkan," lanjutnya. Tepuk tangan menggema, dan Mira merasa air mata haru di sudut matanya, tapi ia tersenyum, menolak membiarkannya jatuh. Acara itu sukses besar. Dana yang terkumpul melebihi target, dan banyak organisasi pemberdayaan wanita menyatakan minat untuk berkolaborasi dengan Mira. Media sosial dipenuhi puji-puji untuk inisiatifnya, dengan hashtag Villa Kebangkitan menjadi tren di Twitter. Mira merasa bangga, tapi yang lebih penting, ia merasa damai. Villa itu kini memiliki makna baru, dan ia telah mengambil kembali narasinya dari tangan Raka. Di rumah, Mira mulai menata ulang hidupnya. Ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada Raka, termasuk foto pernikahan yang selama ini ia simpan. Ia juga mulai terbuka untuk hal-hal baru, mengikuti kelas yoga, menghadiri acara networking, dan bahkan menerima undangan makan malam dari seorang kolega yang tampak tertarik padanya. Mira tidak terburu-buru untuk mencari cinta baru,
tapi ia mulai percaya bahwa hidupnya masih penuh kemungkinan. Ayla, meski masih kecil, mulai menyesuaikan diri dengan ketiadaan Raka. Mira berusaha menjelaskan situasinya dengan cara yang sederhana, mengatakan bahwa Papa sedang belajar menjadi orang yang lebih baik. Ayla kadang bertanya tentang ayahnya, tapi ia tampak bahagia dengan rutinitas baru bersama Mira, malam film di sofa, piknik di taman, dan kunjungan ke villa yang kini penuh kenangan manis. Satu malam, saat Ayla tertidur di pangkuannya, Mira duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan perjalanannya, dari gadis sederhana yang bermimpi besar, hingga pengusaha sukses yang hampir kehilangan segalanya karena pengkhianatan. Tapi kini, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Villa itu, Ayla, dan keberaniannya adalah bukti bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Di apartemennya, Raka melihat berita tentang acara amal Mira di televisi. Wajah Mira, penuh percaya diri dan kehangatan, mengisi layar, dan Raka merasa sesak. Ia tahu ia telah kehilangan wanita luar biasa, dan penyesalan itu akan mengikutinya selamanya. Tapi Mira, ia telah melangkah maju, meninggalkan Raka di masa lalu, menuju masa depan yang ia ciptakan sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak konfrontasi di villa, dan Jakarta terus berdenyut dengan ritme yang tak pernah berhenti. Langit pagi ini cerah, dengan sinar matahari yang menyelinap melalui jendela rumah Mira, menerangi ruang tamu yang kini penuh warna dan kehidupan. Dinding-dindingnya dihiasi gambar-gambar karya Ayla, foto-foto perjalanan mereka, dan beberapa penghargaan dari acara amal yang Mira selenggarakan di villa. Rumah itu, yang dulu terasa seperti penjara kenangan, kini adalah tempat perlindungan, bukti bahwa Mira telah mengambil kembali hidupnya. Mira berdiri di dapur, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, rambutnya diikat asal tapi wajahnya penuh semangat. Ia sedang menyiapkan bekal untuk Ayla, yang akan pergi ke perkemahan sekolah akhir pekan ini. Ayla, dengan ransel kecil di punggungnya, berlari masuk ke dapur. Wajahnya penuh keceriaan. "Mama, aku bawa krayonku, biar bisa gambar di perkemahan," ujarnya, matanya berbinar. Mira tersenyum, mengusap rambut Ayla. "Bagus. Sayang, jangan lupa ceritain semua petualanganmu pas pulang, ya?" Ia memeluk Ayla erat, merasakan kehangatan yang selalu memberinya kekuatan. Setelah mengantar Ayla ke sekolah, Mira menuju villa di Bogor untuk acara amal kedua yang ia rencanakan. Villa itu kini bukan lagi sekadar properti. Ia telah menjadi simbol harapan, tempat di mana ratusan wanita menemukan inspirasi untuk bangkit dari kegagalan dan luka. Acara amal kali ini bertema, kekuatan dari dalam, dengan lokakarya, sesi motivasi, dan pameran karya dari wanita pengusaha lokal. Villa dipenuhi tawa, musik, dan aroma makanan dari stan-stan kuliner. Mira berjalan di antara tamu, menyapa mereka dengan senyum hangat, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi visinya untuk menjadikan villa sebagai pusat pemberdayaan permanen. Media hadir, mengabadikan setiap momen, dan nama Mira kini dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai wanita yang mengubah luka menjadi kekuatan. Di sisi lain kota, Raka hidup dalam dunia yang jauh berbeda. Apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta terasa semakin sempit, dengan tumpukan tagihan dan kotak-kotak kardus yang belum dibongkar. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mencoba memulai bisnis kecil sebagai konsultan independen, tapi klien sulit didapat ketika reputasinya telah ternoda. Berita tentang acara amal Mira sering muncul di media sosial, dan setiap kali Raka melihat wajah istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya, di layar, ia merasa seperti ditampar oleh kegagalannya sendiri. Raka pernah mencoba menghubungi Lisa, berharap bisa meminta maaf atau setidaknya mencari sekutu dalam kesepiannya. Tapi Lisa telah memutuskan semua kontak. Ia pindah ke kota lain, mencoba membangun hidup baru setelah malu yang ia rasakan di villa. Keluarga Lisa, terutama Bu Rina dan Pak Darmo, masih menyesali kepercayaan mereka pada Raka. "Kami terlalu mudah tergiur oleh janji manis," kata Bu Rina suatu hari kepada Dita, suaranya penuh penyesalan. Dita, yang selalu skeptis terhadap Raka, hanya mengangguk, tapi di dalam hati, ia menghormati Mira atas keberaniannya.
Raka kini menghabiskan malam-malamnya dengan menatap foto lama Ayla di ponselnya, satu-satunya kenangan yang masih ia pegang. Ia diizinkan bertemu Ayla sekali sebulan di bawah pengawasan, tapi Ayla, meski masih menyayanginya, mulai menjaga jarak. "Papa, kenapa Mama selalu bilang kamu harus belajar jadi lebih baik?" tanya Ayla dalam salah satu pertemuan, matanya polos tapi penuh kebingungan. Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum pahit dan mengganti topik. Kehilangan Ayla adalah hukuman terberat baginya, dan ia tahu itu akibat ulahnya sendiri. Sementara itu, Mira terus melangkah maju. Proses perceraiannya dengan Raka telah selesai, dengan Mira mendapatkan hak asuh penuh atas Ayla dan perlindungan hukum atas semua asetnya. Villa, apartemen, dan tanah-tanahnya aman dari jangkauan Raka. Dan Mira merasa lega mengetahui bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia juga mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, meski dengan hati-hati. Seorang arsitek bernama Daniel, yang ia temui di salah satu acara amal, sering mengajaknya makan malam, dan meskipun Mira belum siap untuk hubungan baru, ia menikmati percakapan mereka yang penuh inspirasi. Satu sore, saat matahari terbenam di villa, Mira berdiri di tepi kolam renang, menatap cakrawala yang memerah. Ia teringat hari ketika ia pertama kali membeli villa ini, penuh mimpi tentang keluarga yang bahagia. Mimpi itu telah hancur, tapi dari reruntuhannya, ia membangun sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan untuk Ayla, untuk dirinya sendiri, dan untuk wanita lain yang sedang berjuang. Villa itu kini hidup dengan cerita-cerita baru, dan Mira adalah penulis utama.